Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum berkorban. Ibadah korban hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi orang yang mampu melakukannya lalu ia meninggalkan hal itu, maka ia dihukumi makruh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW pernah berkorban dengan 2 kambing kibasi yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih korban tersebut dan membacakan nama Allah serta bertakbir waktu memotongnya. Nabi SAW bersabda, "Dan jika kalian telah melihat hilal atau tanggal masuknya bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkorban, maka hendaklah ia membiarkan rambut dan kukunya." Hadis riwayat Muslim. Arti sabda Nabi SAW ingin berkorban adalah dalil bahwa ibadah korban ini sunnah, bukan wajib. Diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu bahwa mereka berdua belum pernah melakukan kurban untuk keluarga mereka berdua, lantaran keduanya takut jika perihal kurban itu dianggap wajib. Syarat-syarat kurban. Binatang yang diperbolehkan untuk kurban adalah unta, sapi atau kerbau, dan kambing. Untuk selain yang 3 jenis ini tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka, dan dianggap memadai berkorban dengan domba yang berumur setengah tahun, kambing Jawa yang berumur 1 tahun, sapi yang berumur 2 tahun, dan unta yang berumur 5 tahun, baik itu jantan atau betina. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai jasa." Rasulullah SAW menjawab, "Berkorbanlah dengannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian mengorbankan binatang kecuali yang berumur 1 tahun ke atas. Jika itu menyulitkanmu, maka sembelihlah domba jasa." Binatang-binatang yang tidak diperbolehkan untuk kurban. Syarat-syarat binatang yang untuk kurban adalah binatang yang bebas dari aib atau cacat. Karena itu, tidak boleh berkorban dengan binatang tersebut. Seperti 1. Yang penyakitnya terlihat dengan jelas. 2. Yang buta dan jelas terlihat kebutaannya. 3. Yang sungsum tulangnya tidak ada karena kurus sekali. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 penyakit pada binatang korban yang dengannya korban itu tidak mencukupi, yaitu yang buta dengan kebutaan yang nampak sekali, yang sakit dan penyakitnya terlihat sekali, yang pincang sekali, dan yang kurus sekali. Hadis riwayat Tirmizi, seraya mengatakan hadis ini hasan sahih. 4. Yang cacat, yaitu yang telinga atau tanduknya sebagian besar hilang. Waktu penyembelihan kurban. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya. Dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat dan khotbah, sesungguhnya ia telah sempurnakan dan ia mendapat sunnah umat Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bergabung dalam berkorban. Dalam berkorban dibolehkan bergabung jika binatang korban itu berupa unta atau sapi atau kerbau. Karena sapi atau kerbau atau unta berlaku untuk 7 orang jika mereka semua bermaksud berkorban dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, kami menyembelih korban bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah seekor unta untuk 7 orang. Begitu juga sapi atau kerbau. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Pembagian daging korban disunahkan bagi orang yang berkorban memakan daging korbannya, menghadiahkannya kepada para kerabat, dan menyerahkannya kepada orang-orang fakir. Dalam hal ini para ulama mengatakan yang afdal adalah memakan daging itu sepertiga, menyedekahkannya sepertiga, dan menyimpannya sepertiga. Orang yang berkorban menyembelihnya sendiri. Orang yang berkorban yang pandai menyembelih disunahkan menyembelih sendiri binatang korbannya. Ketika menyembelih disunahkan membaca Bismillahi Allahu Akbar Allahumma hadza'an, atau dengan nama Allah dan Allah Maha Besar, ya Allah korban ini dari, sebutkan namanya. Karena Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing kibasi dan membaca Bismillahi Allahu Akbar Allahumma hadza ani wa an man lam yudahi min ummati, yang artinya dengan nama Allah dan Allah Maha Besar, ya Allah sesungguhnya korban ini dariku dan dari umatku yang belum berkorban. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
Dan jika orang yang berkorban tidak pandai menyembelih, hendaknya dia menghadiri dan menyaksikannya penyembelihannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu